Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kekal dan berkuasa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap hidup kami. Kalau pada malam hari ini Bapak, kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah terlambat Bapak. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, teman-teman kami, komunitas kami Bapak. Terima kasih Kau sungguh hadir dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Bapak yang baik, mungkin kadang kami gak tahu rancangan-Mu seperti apa dalam hidup kami, tapi kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga dan timbul di dalam hati, itu semuanya Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Yang tak pernah timbul di dalam
Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur Kau Tuhan yang Kau selalu menemani kami semua dari awal sampai akhir. Kami yakin bahwa Kau selamanya akan beserta kami hingga akhir. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan. Penyertaan begitu sempurna bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang berkuasa. Hanya Engkau Allah yang hidup. Kami mau sembah Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup. Engkau penolong kami Tuhan. Engkau kota benteng dan perlindungan kami. Terima kasih Bapak. Kebaikan begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, pelita hidupku,
Tuhan, Engkau yang sungguh agung, Engkau yang sungguh besar, Engkau yang sungguh ajaib dan mulia. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan lawatan bagi setiap kami di tempat ini. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Teruslah bersama kami Bapa, kemanapun kami melangkah. Kami percaya Kau selalu ada bersama dengan kami. Kalau sebentar Bapa, kami mau mendengarkan pengajaran Kau. Kami sepakat dan percaya Kau sudah mengurapi antara malam ini di tengah-tengah kami saat ini, yang akan membagikan setiap firman pengajaran bagi setiap kami di tempat ini. Kami mau duduk diam Bapa, membuka setiap hati kami, menerima Engkau masuk dalam hati kami. Buka hati telinga kami selebar-lebarnya Tuhan, biar kami dapat mengerti setiap pengajaran yang Engkau berikan melalui bulan. Kami siap mendengarkan Tuhan. Kami siap duduk yang mendengarkan. Segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Oke, shalom. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi, kita mulai 7 sampai 7:25 ya. Nanti saya juga berakhir kira-kira 7:25 jam yang sama. Perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum melihat jadwal para pembicara. Saya bernama Nathaniel Malah dari Jakarta. Untuk Laurentius, satu paroki yang sudah sangat dekat ya, yang ada semua paroki di Bandung karena saya belum kuliah dan kalau nggak salah di Parahyangan masuk paroki ini ya. Dan sudah banyak bersama-sama dengan tim Laurentius yang zaman kapan ya itu Pak Hendra ya? Brian itu ikut sudah lama sekali ya, tahun 2000-an ya, itu sudah sangat lama. Baik, kita sekarang melanjutkan seminar dari komunitas yang sejati itu ya. Bab yang terakhir, bab 7. Saudara punya buku kan? Ya, nggak usah lihat buku. Buku dibaca di rumah bisa. Nggak ada bahasa yang susah. Ya, saya pengen menyampaikan secara praktisi saja yang lebih mudah diingat. Ya.
daripada secara teoritis. Ya, jadi apa yang saudara dengar malam ini nanti di rumah lebih dikonfirmasi membaca buku, nah jauh lebih komplit. Ya, jadi daripada membaca sudah tersedia. Baik, buah dan belas kasih. 7 kali berturut-turut kita belajar bagaimana menjadi murid. Ya, kalau ingat bab yang pertama mengajar kita dari satu tema panggilan menjadi murid. Jadi satu buku yang saudara pegang itu di sini mau mengajak kita dari murid pertama kali dipanggil, lalu bab 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir judulnya buah dan belas kasih murid. Kampanye gini loh. Sekarang murid harus sudah jadi di bagian bab 7. Hasilnya, tujuannya, goalnya sampai sini di murid. Kita mesti tahu kualitas murid karena murid itu pasti berbeda dengan orang banyak, dengan orang kebanyakan. Orang Katolik itu semua mayoritas orang kebanyakan. Untuk menjadi murid ada satu panggilan khusus dan lebih lagi secara personal. Ya, dulu juga Yesus banyak di sekitar Yerusalem, semua banyak cari dia. Angkanya ribuan. 5 roti 2 ikan dibagi-bagi lebihnya ribuan. Tapi yang jadi murid 12 kloter pertama. Kloter kedua 70. Jadi berarti murid itu ada mengalami pilihan pasti. Ya, dipilih mau. Kalau sudah dipilih mau, ada satu komitmen lagi. Ya, tidak cukup cuma baptisan. Ya, tidak cukup hanya hidup bergereja dengan baik. Tetapi ada satu komitmen lagi, karena murid ini berjalan, belajar, berjalan dengan cara-cara Tuhan. Sampai akhirnya dalam, ini gampangnya saya mau menceritakan gampangnya supaya murid kalau berjalan bersama Tuhan seperti 12 murid, ya, keluar dari rutinitas dari kampungnya sampai cerita 2 orang Emmaus, balik ke Emmaus kan, berarti kan dia tinggalin kampungnya pergi ke Yerusalem. Kenapa saya cerita begini ya? Terusin. Di Yerusalem, itu tinggalin kampungnya, itu mari kita mempunyai hati meninggalkan kehidupan lama yang seperti biasa, tapi mulai mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus kan lihat nih, cara gimana Yesus ngajar, cara gimana Yesus ketemu orang, cara gimana, terus apa yang gurunya lakukan, yang gurunya sikapi, tanggapi dengan orang yang berbeda, dengan kasus yang berbeda, murid dia terus belajar kan? Belajar ya. Kalau sudah belajar, nah di bagian bab 7 ini, nah kamu harus sedikit-sedikit menyerupai Yesus. Maka ada lagunya yang mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, jadi sekarang kita belajar buah dan belas kasih. Buah apa? Ini kita belajar sedikit-sedikit. Di buku ada semua. Saya sampaikan yang mudah saja untuk saudara. Saya nggak mau cuma memberikan sesuatu yang kalau nggak yang buku nggak ingat. Itu namanya pelajaran PMP. Saya pengen menyampaikan minimal ada 2-3 hal yang saudara ingat. Makanya saya mau berbicara sesederhana mungkin. Ya. Jadi pertama buah, kedua belas kasih. Buah itu apa? Saudaraku di sini katakan buah itu adalah hasil dari satu kedewasaan dan kematangan. Pohon itu nih kalau buah beneran ya, pohon itu tidak mungkin bisa berbuah kalau nggak pohonnya sudah gede, ada tumbuh bunganya rontok menjadi benih, dan jadi ada satu kedewasaan dari pohon itu, betul? Ada satu kematangan daripada karakter pohon itu. Pohon itu bertumbuh juga tidak dengan sempurna, tidak dengan baik, dia nggak mungkin bisa berbunga. Nggak mungkin bisa mempunyai benih untuk bisa menjadi buah, ini kan. Artinya bahwa kalau murid mau berbuah, ya mau tidak mau harus mengalami satu periode berjalannya iman. Sampai akhirnya melalui apa ya? Kok dibilang harus matang. Matang di
dalam iman, dewasa di dalam iman pasti melalui suka duka kehidupan, melalui hidup yang berjalan. Hidup yang berjalan naik turun, kadang oke, kadang enggak, kadang setengah oke, kadang tawar, kadang santai-santai. Begitu variatif. Tapi iman kita harus tetap. Yesus kita tetap, iman kita harus tetap. Nah, di saat kita berusaha berjuang untuk iman kita tetap dan melampaui sakit, depresi, bangkrut, apalagi ada konflik, semua itu dapat terlewati dan terus berjalan bersama Yesus. Nah, di sini dikatakan matang lah ini, ya, sudah dewasa ini, sudah mengalami, minimal sudah mengalami bahwa sebagian dari yang Yesus alami saat dia mulai difitnah dan sebagainya. Kemarin baru misteri Paskah sudah kita lewati, ya. Jadi itu buah itu hasil kematangan atau kedewasaan. Bahkan dikatakan di saya kutipan, tidak usah di media, tidak usah. Yohanes 12:24 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya buah juga melalui satu kematian. Buah di dalam hidup iman kita yang dimaksud sebagai murid adalah bahwa kita juga memang sangat dibutuhkan melalui dan harus melalui kematian. Kematian ini apa? Kematian dari kehendak-kehendak kita yang buruk. Kematian dari satu hasrat atau satu keinginan kita yang melawan Allah. Itu memang harus dimatikan. Artinya yang no, tidak boleh. Kalau itu sudah mati, dikatakan, maka hidup kita lebih gampang untuk menghasilkan buah. Dan yang pasti, buah itu kalau sudah memang dihasilkan, buah itu bukan untuk dimakan pohonnya sendiri. Ya, buah itu dimakan siapa? Ya, dimakan yang berdekatan dengan pohon itu. Yang melewati pohon itu, yang bersentuhan dengan pohon itu ambil. Jadi buah bukan untuk dinikmati dirinya sendiri. Artinya bahwa sebagai murid kita sangat harus tahu bahwa hidupnya memang harus banyak melakukan hal-hal untuk orang lain. Nah, itu maksudnya. Lalu dikatakan buah juga mengandung benih untuk menghasilkan buah kembali. Ini pohon apel, buah yang tua jatuh, bijinya sampai mati. Kalau jatuh kan nggak mati, lepas dari pohonnya kan, tapi bijinya ada di tanah. Kalau saudara pikir ya, buah itu kalau sudah di tanah busuk toh, busuk. Kalau tanahnya kurang baik itu buah-buah yang busuk juga apa namanya ya? Merasuki bagian buah daun kering yang jatuh ke tanah itu merasuki, ditambah-tambah ada ulat, ada binatang yang di bawah. Itu semua secara alami menggemburkan tanah itu kembali dan buah itu menjadi tanah di sekitarnya di mana dia jatuh menjadi siap untuk dia bertumbuh dan maksudnya mau ngomong begini, pohon apel dia jatuh, keluar pohon jeruk. Nah ya, pohon apel ya. Demikian apapun, ini dimaksudkan apa? Buah itu adalah artinya sebuah teladan yang harus terjadi. Orang tua punya anak harus mendapatkan teladan yang baik dari orang tua. Zaman-zaman sekarang orang tua harus sedikit lebih serius melihatnya. Mau jujur, mau gini maksud saya. Orang tua yang ada di tempat ini, atau kalau saya sudah jadi emak ya, jadi oma ya. Tapi yang menjadi orang tua yang anaknya mungkin belasan, anak belasan sudah bisa mengevaluasi orang tuanya. Ya, kalau balita belum. Berani nggak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk ngecek ini udah murid belum gitu. Kalau murid itu ya kalau
Dan pada saat anak saya ngomong, iya aku gak suka kamu gini, terima, keep. Itu memang kita. Berarti di situ saya belum menjadi pohon apel yang baik, yang masih asam. Ini yang dikatakan buah harus menghasilkan hal yang sama. Kalau kita mau jadi anak kita baik, manis, kita harus manis, kan gitu kan? Kalau kita buah apel yang asam, kecut banget orang Jawa bilang ya kan keluar menghasilkan sama. Jadi kami orang tua kadang sudut pandangnya yang menuntut anaknya untuk menjadi baik, tapi tidak pernah menuntut dirinya sendiri untuk juga menjadi baik. Oke. Nah, saudara, jadi kita berbuah ini sebagai satu yang agak sedikit menyimpulkan, buah ini yang diharapkan bahwa manusia juga bisa berbuah di dalam imannya. Tujuannya adalah pasti hidup kita kalau berbuah itu kita bisa keluarkan dari hidup kita, buah itu bisa dihasilkan dari hidup dan perilaku kita. Tujuannya jelas, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi memuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau kita manusia bisa berbuah banyak, berbuat baik, banyak berbuat menolong sana menolong sini, tapi alasannya bukan diambil kemampuan untuk berbuah itu karena melekat dari pohonnya. Ya, kalau pokok dari pohonnya itu, pohon anggurnya itu kan Allah sendiri, Tuhan sendiri. Maka kalau kita berbuah adalah karena kita memuliakan Dia dan karena Dia. Kalau kita itu untuk saya dan untuk memuliakan nama saya, itu namanya bukan berbuah. Ya, itu mencari nama popularitas sendiri. Dan kedua, berbuah itu pasti untuk orang lain. Nah di sini ya lebih besar lagi ego. Untuk hanya memikirkan kepentingan sendiri itu sudah tidak lagi, harus sedikit ditinggalkan. Ya. Walaupun memang disadari kebutuhan kita secara pribadi pasti juga harus menjadi perhatian khusus, tapi tidak menjadi satu-satunya. Hidup kita ini memang sama seperti pohon anggur kan. Pohon anggur itu Tuhan memberikan perumpamaan, akulah pokok anggur. Kenapa kok nggak akulah pokok pohon jeruk? Kenapa kok nggak akulah pohon durian? Mahalan ya, saking lagi ya. Kenapa pohon anggur? Sehingga satu pohon, satu perkebunan ramai pohon anggur dibully sama pohon-pohon yang lain. Kenapa lu? Pohon anggur nggak tahu kenapa Tuhan kasih saya jadi perumpamaan. Aku nggak begini-begini, aku nggak ada yang istimewa. Tapi yang jelas, aku kan lebih kuat kata pohon durian. Buahku lebih besar. Siapa berani buah buahku pasti terluka. Kamu diinjak katanya. Pohon aku jangan nggak tahu, tapi yang jelas aku tahu. Aku memang nggak bisa hidup sendiri. Rantingku lemah. Batang-batangku yang di mana di situ mempunyai benih dan berbuah lebat juga sangat lemah, sangat kecil. Makanya aku kalau tidak hidup bergelayut satu sama lain, ranting dan ranting itu aku tidak bisa. Waduh, dia tidak pernah. Ranting satu kencang dia berdiri, tidak perlu butuh ranting yang lain. Maka hidup pohon anggur adalah seperti serumpun, bersama-sama, saling menopang, saling mengait. Nah ini yang dikatakan buah anggur itu sungguh menjadi satu kehendak Tuhan untuk kita hidup sebagai orang untuk saling melihat sesama, ya, melihat kawanan kita yang lain, melihat penderitaan kita yang lain, melihat kesusahan orang lain. Nah sekarang, mari kita coba berbicara tentang buah yang sebenarnya di dalam kitab suci adalah buah roh. Yuk kita lihat, kita baca Galatia 5 ayat 2-3. Ini yang harus dihasilkan. Ini yang harus dihasilkan oleh seorang murid. 22 dulu. Atau mungkin saya tadi nulisnya dari 20 ya kalau nggak salah. 22 ya. Yuk 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan dan kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya 9 buah roh ini, kalau kita mempunyai itu, gak bakal masuk penjara ini. Gak ada hukum yang menentang itu. Hukum politik, hukum apapun, gak ada yang menentang. Ya, itu memang paling aman. Karena karena buah roh itu adalah hasil dari kehadiran roh Allah di dalam hidup manusia secara penuh. Satu-satu aja secara sederhana. Kalau mau bahas ini, ya, kalau mau bahas ini, 9 buah roh 9 kali ada datang di PD Laurentius, ya. Jadi ini satu-satu secara singkat. Kasih, nggak usah secara detail ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kasih yang paling sempurna adalah dari Yesus. Kalau manusia kasih seperti apa ya? Oh, ekstrimnya Tuhan bilang kasihilah musuhmu, gitu kan? Kasihilah musuhmu. Kita saja yang saya ini mewartai. Banyak di depan seperti ngajarin orang. Tetapi sebenarnya saya harus atau masih tetap belajar bagaimana untuk melakukan kasih yang Tuhan mau. Saya belajar mati-matian, saya kasih share ya. Pernah dalam hidup orang ini dekat dengan saya. Saya berusaha untuk berrelasi dengan sebaik-baiknya. Kalau sebuah kesengajaan saya bertindak jahat sama orang, ini sudah mungkin tidak bagian kita. Kita selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang. Tetapi orang ini sebetulnya dia bermasalah dengan bukan dengan saya, tetapi saya kena dampaknya. Kena dampaknya apa? Dia mengatakan hal-hal yang tidak baik. Dia mengatakan ngomong bukan balikan. Ya semacam itulah ya. Kalau kita mendapatkan orang tidak suka benci kita dan sebagainya, itu seperti itulah. Ngomong diputar dibalikin ya. Saya ngomong B, dia persepsikan dengan yang lain yang itu semua menyudutkan, menyakitkan sekali. Dia menyakitkan. Saya tidak begitu. Padahal dulu saya begitu melayani dia, dulu saya begitu mengasihi dia. Kepentingan saya tinggalkan untuk mengutamakan kepentingan dia. Tapi akhirnya dia ikut, ya. Menusuk dari belakang. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah diam. Kalau saya balas ya sudah, saya turun aja sama jadi pewarta. Diam itu setengah mati, setengah mudah. Diam menerima. Mencoba prosesnya diam, tidak membantah. Karena saya mau belajar menerima, gitu ya. Terus tidak klarifikasi, tidak membalas. Lagi, cukup ya, didiamin, coba diterima. Saya ngomong coba loh. Tidak klarifikasi, tidak membenarkan apa-apa, tidak cari yang salah dan benar. Susah untuk mendoakan, tapi sekali-kali saya doakan. Suatu hari saya kemarin ada retret, karena ini masih terus berjalan dengan waktu. Saya lihat saya ngaku dosa. Ngomong, saya punya masalah begini-begini, saya cerita. Itu saya tuh termasuk sudah berbuat kasih belum? Katanya kasih itu mengampuni. Oke, saya mengampuni kok. Orang saya nggak klarifikasi, saya nggak minta pertanggung jawab, saya nggak minta apa-apa, nggak minta dibenarkan juga enggak gitu. Saya diamkan gitu. Cuma ya memang saya dalam masa menyembuhkan diri ini, saya ya tidak mencobai diri sendiri ya. Artinya ya tidak usah dekat-dekat dia kalau nggak ada urusan kan. Karena saya mencobai diri sendiri kan. Saya kan masih manusia. Romo, seperti itu apakah saya sudah melakukan tindakan kasih? Karena Tuhan berkata kasihilah musuhmu. Romonya dia merenung. Terus bertanya satu hal. Ibu sudah berusaha mendoakan? Sudah. Tapi jujur belum sampai gini.
kalau kita mendoakan itu ya yang kecelakaan kereta api itu misalnya, kita punya empati ya, kasihan penderitaannya, mereka yang meninggal 15 orang itu ya, kita berdoa Tuhan, ampuni dosa mereka. Ada kita kenal enggak ya, urusan dengan dia ada kan doanya sungguh-sungguh gitu ya. Ya saya belum segitu-gitunya doa. Tapi katanya kasih itu tidak perlu harus pakai perasaan. Kita belajar kan di BCM ya, kedewasaan Kristiani. Kasih itu tidak perasaan. Ya, jadi pokoknya mendoakan kepada Tuhan, minta rahmat Tuhan. Saya coba semampu saya. Pastor ngomong gitu. Ibu kalau mengingat orang itu dan mengingat masalahnya, jujur ibu masih sakit gak? Ya, tidak mengerti saya ngomong, ya masih belum mengampuni. Kaget saya, ibu belum mengampuni. Saya harus gimana? Ya berusaha. Yang Romo bilang, kita suci bilang, kamu ditampar di kiri, kasih di kanannya. Kalau kamu dilukai, harus siap dilukai lagi. Maafkan saya. Oh, lalu saya jadi berarti untuk bertindak kasih itu adalah sebuah pembelajaran seumur. Ini saya panjangin contohnya karena nanti pertanyaannya itu ada kelompok sharing. Enggak, saya nggak nanya kelompok sharing. Ya, jadi kasih. Ya, yang mampu melakukan seperti ini kan baru Yesus. Ya, yang mampu melakukan. Nah, sekarang yang kedua, jadi belajar ya. Saya aja masih punya PR lah ya. Gak mau munafik bahwa saya punya PR. Saya terus-menerus untuk belajar bagaimana firman Allah itu sungguh hidup. Kita belajar bersama-sama. Sekarang kedua, sukacita. Nah, di sini yang dimaksudkan sukacita itu apa? Sukacita itu apa kata lainnya? Gembira, senang. Ya, gembira, senang, kegembiraan. Tapi ini bukan kegembiraan yang aku dapat ini. Kegembiraan secara fisik atau jasmani. Tapi ini kegembiraan yang dalam, kegembiraan yang tenang. Kegembiraan yang seperti ini, sukacita seperti ini, yang tidak terlalu manusia umum ya. Manusia memang tidak segitu-gitunya dengan mudah bisa menanggapi hal-hal yang menyakitkan ini dengan begitu saja. Tapi sukacita dalam buah roh ini adalah sukacita yang dalam dan bersikap tenang. Artinya bahwa kehidupan yang tinggal, yang diam, bukan di dalam hati kita yang luar karena melihat yang di luar. Punya baju baru bersukacita ya, punya handphone baru, punya mobil baru, senang hore-hore. Tetapi sukacita di sini adalah bukan yang teriak-teriak hore-hore seperti itu, tapi yang tenang dan tinggal di dalam batin yang itu menyentuh kehidupan spiritual kita. Sehingga unsur-unsur di luar yang kita terima di dalam hidup ini, bahkan yang tidak menyenangkan atau contoh ya, seperti saya tadi ya dihina, saya dikata-katain yang bukan saya lakukan, saya bertanya, kok saya bisa diam ya Tuhan? Kok saya bisa tidak klarifikasi? Biasanya orang kan nggak mau. Kalau dituduh yang tidak enak kan nggak mau. Klarifikasi dong. Saya tidak. Tapi kalau saya sudah punya sukacita Tuhan. Nggak ada yang bisa jawab. Ya saya tahu, saya juga nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, saya memang tenang. Kemudian juga saya tidak bersikap apa-apa, nggak ngomong apa-apa, diam-diam saja, disapa yang apa, nggak disapa yang nggak percaya. Jadi sukacita ini yang tinggal, karena itu sukacita di dalam buah roh. Jadi dia menetap di dalam roh kita. Agak sudah sedikit sulit ya. Yang dia tidak terinfluence, tidak terpengaruh. Ada orang maki-maki yang berkati-kati engkau, ya. Sakit tapi masih bisa toleransi. Mungkin belajarnya kayak gitu kali ya. Kenapa saudara? Ini contohnya paling gampang ya. Kalau gini, saudara punya orang yang saudara kasihi, orang yang istimewa buat saudara. Itu relatif. Bisa pasangan, bisa mami, bisa papi, bisa anak.
relatif siapa ya, orang yang paling berarti. Saudara ulang tahun nih, happy birthday ya. Biasanya itu kan istimewa kan buat kita ya. Kita mengharapkan sesuatu. Nah, ini ya saya ngumpul ya. Biasanya apa kalau ulang tahun dapat? Ya, kita cuma mikir gift ya. Kadang kan suka mikir gift-nya kan. Dapat kue, dapat kado, dapat apa lagi ulang tahun? Ucapan. Nah ya, Anda semua sama kayak saya mikir gift-nya saja. Nah, gift-nya yang dipikir itu yang istimewa dari ulang tahun. Lebih penting mana dengan yang memberi? Nah, tapi ya, penting coklatnya. Karena ini saya buka dengan satu kata, orang yang paling berkesan di dalam hidupmu, orang yang paling penting di dalam hidupmu. Terus saya keluar sedikit bilang ulang tahun senangnya apa? Gift, kado, coklat, kue dan sebagainya. Sekarang kalau ada satu orang yang paling penting itu ya, jauh. Pada saat saudara punya hari istimewa, kepengen datang kadonya, kepengen datang orangnya. Ya sekarang jawab orang saudara sudah disenting. Loh itu kan sama dengan relasi kita dengan Tuhan. Sukacita yang sebenarnya adalah kenapa kok saya bisa bertahan ada banyak sih. Kalau dikasih contoh banyak banget. Kenapa saat saya menderita, kenapa saat saya terzolimi, kenapa saat saya mengalami sakit penyakit, banyak contoh kan? Di mana orang kuat, di mana orang itu masih bisa melayani, di mana orang itu masih bisa bersyukur. Karena apa? Karena yang penting buat dia adalah gift itu, pemberian itu yang kita doakan setiap hari itu datang, ya. Dan gift itu tidak kita peroleh, tetapi kenapa orang ini bisa bertahan di dalam sukacita yang menetap di dalam hati dan roh kita yang paling dalam? Karena apa? Karena dia tahu sang pemberi sudah bersama aku. Jadi dapat sakit, amit-amit jangan. Kita mendapatkan apapun yang tidak menyenangkan, kita langsung bisa merasakan bahwa Tuhan tidak akan jawab dari masalah itu. Maka saya akan menghadapi masalah itu dengan Tuhan. Orang seperti ini saudara yang tidak ada kehilangan sukacita di dalam roh. Karena bisa menghadapi semua yang dihadapkan tiba di dalam hidup kita ini dengan tenang, tidak panik, karena tidak melihat intinya. Itu kan hasilnya, ya. Yang kita cuma tinggal sakit atau sembuh, bayar duit atau nggak bayar duit, ini itu kan yang kita pikirin. Tapi karena orang itu murid seperti ini harusnya, paham ya? Dengan pelan-pelan. Nah, setelah sukacita di sini damai. Nah, masalah berdamai. Berdamai memang ada segitiga ya, damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan sesama. Itu berkaitan dan cuma satu. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, nggak mungkin kita bisa berdamai dengan Allah. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan Allah, ya kita nggak mungkin bisa berdamai dengan sesama. Maka di puji syukur ada dikatakan bahwa kita harus menjadi pembawa damai, seperti yang Yesus tawarkan di Yohanes 14:27 bahwa kita memberikan damai yang tidak seperti dunia berikan. Baru berikutnya panjang sabar. Panjang sabar itu apa? Panjang sabar itu selalu ada hari esok. Ya, orang yang panjang sabar itu orang yang selalu berpikir ada kesempatan, selalu ada lanjutan. Ya, jadi panjang sabar itu bisa menerima ya, kemarahan yang ditimbulkan dari sikap orang lain kepada dirinya sendiri. Dia bisa menarik. Memang ini unsur pengendalian diri memang berat besar sekali di bagian akhir ya. Buah yang terakhir pengendalian diri. Tetapi orang panjang sabar ini intinya bisa menahan kemarahan dan bisa mengolahnya menjadi sebuah harapan. Bisa mengolahnya menjadi sebuah kemungkinan yang lain. Bisa melihat dari sisi pandang yang lain.
korek api, kubus, dadu. Berapa muka? Dadu berapa muka ya? Berapa muka ya? Kita biasanya hanya melihat yang di depan, hanya melihat yang di depan kan, marah, ya, marah. Tapi orang panjang sabar, dia berhenti dulu sebelum marah. Dia bisa ganti kalau dia dari kiri gimana? Kenapa ya dia kok bisa ngatain aku gitu ya? Mungkin begini, kalau dari kanan bagaimana ya? Menarik waktu, orang panjang sabarnya panjang. Kalau panjang itu berarti ada proses. Kalau mau menarik diri, mulai mempelajari. Ya, kenapa ya dia begitu? Pasti selalu bisa memanjangkan, mengendalikan emosinya 2 hari, 3 hari, bisa sebulan lebih selamat lagi. Ya, itu orang panjang sabar roh. Kenapa? Roh Allah yang membimbing sekali lagi. Iman, ya jelas. Iman ini sama grafik naik turunnya itu lebih cepat loh dari paras dolar. Makasih. Ya, itu lebih cepat sekali. Kalau paras itu 1 minggu nggak ada ya. Tapi kalau iman hitungannya per detik. Makanya Romo suka bilang gereja haleluya, keluar dari gereja parkiran disikat orang, jadi beda. Jadi iman ini memang gimana saudara terus berpegang kepada roh yang hadir dan minta terus di dalam bimbingan dia, berinteraksi terus dengan dia, terus memanggil dan menyebutnya, ya pasti dia akan terus membimbing dan dia akan terus semakin tegas bimbingannya. Ya. Lalu kelembutan hati ini lebih kepada Yesus bilang belajarnya daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah lembut dan rendah hati. Yesus bilang Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Yesus tetap disalib nggak? Ya. Tetap sakit menderita nggak? Iya. Tetap dibantai seluruh Yerusalem? Iya. Artinya apa? Orang yang lembut ini yang belajar dari Yesus ini adalah Tuhan kasih ya sih. Orang bisa menerima hidupnya. Banyak loh dulu kita umur 11, 15, 20 punya mimpi, punya wish, punya cita-cita. Tapi saat sekarang kita umur 40, 50, 60 dicek. Apa yang dulu kita impikan umur dari muda sekolah, kuliah. Apa yang kita pengen? Nah, kalau dicek sekarang, banyak dapatnya apa? Banyak dapatnya? Gak tahu relatif itu bisa kepada saya. Ya, jadi itu yang dikatakan orang lemah lembut adalah kita punya mau boleh, kita punya mimpi boleh, punya cita-cita boleh. Tapi pada saat hidup yang kita terima saat ini now, mungkin banyak tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi karena kita punya relasi dengan Allah dengan baik, ya, maka kita tahu penentuan dari Tuhan tidak bisa dilawan, tidak bisa dirubah. Bukan penentuan, tapi ya, hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Padahal faktor-faktor yang lain yang ada itu namanya orang terima. Dulu saya pengen punya anak banyak gitu ya. Tapi ternyata dulu saya hidup, saya mau bawa pada susah punya anak dan punya anak satu. Itu dulu pengen punya anak laki, keluarga perempuan semua. Itu kan apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ya. Lalu penguasaan diri ini adalah mau berkata demikian ke Bapak Ibu. You are the master of your mind. Kita memang diberikan kebebasan mutlak. Tapi kalau berbicara dosa, ya, jangan dididik menyalahkan semua salahnya setan. Loh, setan itu tidak bisa kok. Master of mind kita itu kita sendiri. Setan nggak bisa, dia cuma bisa mempengaruhi, tapi yang memutuskan adalah kita. Saya mau marah, mau nampar dia, atau saya mau peluk dia. Itu kan kita. Ya. Setan nggak bisa berbuat memerintah tangan kita. Ya, setan tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi di sini dikatakan pengendalian diri itu sangat besar, terutama mengendalikan yang paling sulit adalah mengendalikan lidah. Ya, lidah kita.
Kecil, tapi paling dahsyat. Kecil, paling dahsyat. Kalau kita bikin kue ya, gak ada yang tahu, tapi omongan kita sekali masuk medsos, wah, seluruh dunia tahu, ya kan? Lidah itu luar biasa, saudara. Dia bisa membunuh dan dia bisa menyelamatkan. Maka supaya kita berbuah, tidak ada cara kecuali kita terus melekat pada pokok anggur. Yuk, Yohanes 15 ayat 4 kita baca. Yohanes 15 ayat 4. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, Tuhan bilang sedang tinggal di dalam Dia. Gimana caranya tinggal di dalam Dia? Kalau ranting, kita jadi ranting, Yesus jadi pokok. Ranting harus melekat. Ini ya, ranting mesti melekat dari pokok anggurnya. Tapi ranting kita tuh kan cabang-cabangnya banyak. Suatu saat ada nggak ranting yang kering? Kalau kering, dipotong, kalau dia akan katanya nih ya, dia akan membuat tidak ada satu generasi lagi untuk keluar tunas, gitu ya. Maka dia akan dipotong, namanya dipangkas. Oh, mengatakan kita tinggal melekat di pokok anggur. Gimana caranya melekat? Tapi kalau nggak melekat benar-benar, ada yang masih setengah-setengah melekat, kering, otak, mati. Gimana caranya tinggal? Ayo, gimana caranya tinggal di dalam Tuhan? Ini gampangnya. Batu dan kapas. Batu ditaruh di segelas, satu gelas besar diisi air, ya. Batu di dalam air. Dan batu ini biar direndam sampai puluhan tahun, airnya yang habis, batunya tetap. Ya. Kalau kapas, taruh di dalam gelas dan direndam sebentar. Jadinya apa? Air masuk ke dalam kapas. Bentuknya kapas sudah tidak seperti semula. Betul ya? Gimana salahnya saya tinggal di dalam Tuhan? Ya? Ada manusia yang tinggal di dalam gereja, bersekutu, baca firman, doa, puasa, pelayanan, kemana-kemari. Ya? Tetapi dia sama seperti tadi, batu di dalam air. Sampai kapanpun dia tetap seperti itu. Lama-lama airnya menguap, airnya habis. Air itu adalah, aku adalah air hidup, kata Tuhan. Air itu adalah kehidupan spiritual kita, Allah di dalam manusia. Tapi karena manusia ini seperti batu, hatinya seperti batu, tidak mau berubah, tidak mau belajar untuk berubah. Bentuknya dari dulu mau dibaptis, gak dibaptis tetap sama, cuma bedanya setelah dibaptis dia bisa baca kitab suci, dia bisa berkata Tuhan, dan sampai mati pun dia tetap menjadi, semakin lama maka unsur Allah atau hakikat Allah di dalam hidup manusia itu akan semakin tidak ada. Tetapi kalau hati kita mau tinggal di dalam Allah seperti kapas di dalam air, kita berubah bentuknya. Paham saudara? Dulu yang saya tidak bisa, maka kenapa bahasa kitab suci banyak peristiwa orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan dan mengatakan, bangun, angkat tilangmu dan berjalanlah. Bangun dari kelumpuhanmu, bangun, tinggalkan tilangmu. Tilang itu semua kelemahan kita. Orang yang mau berubah, bangun dari tilang. Terlalu enak kamu di situ, karena kita tidak pernah belajar untuk berjalan. Ya, ini orang yang dikatakan supaya kita bisa berbuah, itu caranya. Ya. Maka tentang buah ini kita sebentar akan masuk ke dalam belas kasih. Ya.
buah ini berbuah roh. Orang berbuah kalau roh Allah tinggal menetap menjadi satu, memimpin hidup manusia itu dan menguasai secara penuh. Maka ditambahkan kehadiran roh Allah di dalam hidup manusia itu ada disebutkan yang mengatakan karunia roh. Tadi kita sudah bilang buah roh. Ada karunia roh yang dihadirkan di dalam kehadiran roh Allah adalah selain menghasilkan buah roh, tapi ada juga karunia roh. Apa? Ini dibaca ya. Yuk 1 Korintus 12 ayat tadi berapa? 7 sampai ya ini ya baca aja ini sebagai kelengkapan materi. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan next. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Next. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa. Terakhir, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi buah roh kita belajar ada 9 tadi ya. Dari kasih, damai, sukacita, semua yang kita belajar, kelemah lembutan dan sebagainya. Itu buah roh karakter yang dihasilkan di dalam kehadiran roh yang total. Nah, roh yang datang secara penuh di dalam hidup manusia, memimpin hidup manusia, ini tetap menjadi bagian, salah satu bagian yang memperlengkapi kehadiran roh, yaitu karunia roh. Disebutkan tidak dijelaskan. Nanti mau belajar ini 1 weekend, ya karunia roh itu. Tapi tujuannya adalah ini adalah untuk melakukan pekerjaan seperti Yesus, ya melakukan atau to do like Jesus. To do like Jesus. Di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan bahwa kita ini diutus untuk melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan dan bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Kenapa kita mau disuruh melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan? Itu loh yang sudah dikasihkan, bisa berdoa dalam bahasa roh, bisa mujizat, karunia iman, dan banyak-banyak. Karunia itu diberikan supaya pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Pekerjaan Tuhan masih tetap bisa dilakukan di dalam hidup manusia sampai kapanpun, asal roh itu dibiarkan tetap hadir bersama-sama dengan manusia tersebut. To do like Jesus, berbuat seperti Yesus. Tapi buah roh, nah, kali yang kedua boleh dihadirkan yang multimedia supaya bisa melengkapi. Yang kedua dari Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Ini yang dikatakan kalau tadi to do like Jesus dengan karunia tadi. Tujuannya apa? Untuk membangun kehidupan gereja, membangun kehidupan sesama. Ya, kalau ini kita baca ini karunia roh juga yang sedikit berbeda. Bersama-sama roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sedikit lagi, 3 mungkin ya, 3. Ayat ketiga boleh? Ya kalau apa deh, ini cukup. Ya, ini ada lagi karunia roh yang seperti ini, hikmat, pengertian contohnya. Roh hikmat itu adalah orang yang punya karunia hikmat.
yang kalau ditanya anaknya, ditanya orang, dan jawabannya bukan boleh atau tidak. Ya, itu orang yang punya hikmat. Dia bisa mempunyai hikmat untuk menjelaskan, seperti Salomo. Ya, itu orang hikmat. Ini kesenangannya takut akan Tuhan, ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menjatuhkan keputusan menurut kata. Hikmat itu selalu dipimpin oleh Roh. Ya, tidak cukup ya, emosi manusia yang hanya bisa bilang boleh atau tidak boleh. Makanya anak kecil kalau papi yang ngomong nggak boleh, kenapa papi yang nggak boleh? Ya, itu berasal dari Tuhan. Ya, ada 7 karunia ya, roh diperlengkapi di puji syukur 9 tingkat. Boleh dibaca definisinya ya, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan. Roh keperkasaan contoh seperti ini ya. Roh keperkasaan itu apa? Perkasa, kuat. Contoh ya, ada manusia sakit pilek aja, melonya bisa-bisa. Tapi ada satu lagi yang dia sudah sakit jantung, dia sudah begini, saya sakit kanker, tapi dia masih bisa melayani Tuhan itu bumi kelolong. Ya. Orang yang punya kekuatan, keperkasaan lebih dari manusia yang lainnya karena apa? Itu bukan kemampuan manusia, itu kemampuan dari Allah. Ya, itu contoh seperti ini. Jadi di mana orang ada yang cengeng, di mana orang ada yang tegar bahasa dunia itu ya, itu keperkasaan. Ini semua saya akan jelaskan semuanya. Tujuannya adalah untuk membangun diri sendiri, to be like Jesus. To be like Jesus. Tadi karunia-karunia to act like Jesus. Untuk melayani, membangun gereja. Kalau to be like Jesus ya, ku mau sepertimu Yesus, saya mau jadi seperti Yesus. Oke, ini diperlengkapi dengan sederhana. Jadi saudaraku, sekarang belas kasih seorang murid yang bagian kedua agak sedikit cukup singkat. Gampangnya belas kasih seorang murid kita belajar. Ini satu tujuan. Ya, bukan cuma kasihan. Belas kasih itu punya makna yang sangat luas. Kita belajar bagaimana itu ada di dalam kitab suci. Yang jelas, gampangnya ya, berdevosilah kepada Ibu Kudus Yesus. Yang punya belas kasihan seperti ini sampai menuju kepada kerahiman. Kalau kita mendevosikan kerahiman Allah, itu di situ adalah Allah. Kita belajar satu untuk bagaimana merasakan Allah yang dengan kerahimannya itu sampai mampu mengampuni, ya, mampu sampai Saulus bisa menjadi Paulus. Sampai yang lompat dia di atas kayu salib dia bisa berdoa, Bapa ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu belas kasih yang tingkat dewa. Di dalam bahasa Yunani-nya ya, di situ ada dijelaskan arti kata belas kasih itu sehingga Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itu sepertinya sebuah perut ya, isi perut ini ya. Gampangnya gini loh, ulas. Saudara kalau mau ujian belum siap dan belum belajar, saya tidur nggak? Ulas kan? Itu cewek-cewek. Kalau sudah nanti jam 5 orang pacarnya mau datang, yang PDKT itu mau datang menjumpai kita. Ulas kan? Tuh, ya. Jadi itu sebuah perasaan emosional, saudara. Perasaan emosional yang dalam sekali. Sampai nggak bisa ditranslate, nggak bisa diomongin. Ya. Antara takut ya nggak ada apa-apa sama ujian 12 yang bilang takut ya nggak ada apa. Tapi kan, ya gitu. Yesus tergerak artinya oleh belas kasihan itu ada penjelasannya dalam bahasa Yunani seperti itu. Dan Allah tidak perlu nunggu punya perasaan belas kasihan yang seperti itu untuk mengampuni kita. Dan tidak perlu nunggu sampai kasihan banget untuk menyelamatkan kita. Yang jahat pun. Jadi kalau mengatakan
belas kasih Allah, nggak ada cara lain. Berdevosilah, minta rahmat Tuhan untuk bisa mempunyai hati kudus Yesus. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa kalau di buku saya lama lebih lengkap, ada beberapa kata-kata yang Yunani bahasa Arab saya tidak perlu jelaskan. Tetapi yang di sini belas kasihan ini adalah timbul dari suatu keadaan yang murni di dalam hati, yang di luar-luar ini tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi. Contoh kalau kita mau praktekannya, kita ada pengemis di depan, ya, pengemis. Ada orang minta uang di depan. Kalau orang miskin nggak, kalau nggak miskin nggak mungkin minta uang, ya. Tapi kalau yang miskin, kita tahu yang miskin. Tapi kita begitu mau keluar, orangnya agak miring sedikit, kelihatan tatuan. Tatuan. Wah, jangan. Nanti kalau dikasih uang, nanti gini, buat minum, gini, gitu kan. Nah, kalau belas kasih yang kita belajar dari Yesus ini, dia tidak melihat noda, dosa, kesalahan. Ya. Jadi memang belas kasih yang sungguh-sungguh murni, dan itu kalau semakin dalam menjadi kerahiman ilahi yang itu hanya ada dan terjadi dari dunia Allah. Manusia nggak ada. Kerahiman itu hanya kata yang milik Allah, ya, kerahiman Allah. Lalu di sini dikatakan kita harus belajar, ya. Teladan belas kasih adalah pertama dari Allah sebagai Allah Bapa penyelenggara. Ya, saya singkat cerita, ya, waktunya sudah habis. Allah akan mencintai manusia, Allah tidak bikin, ya, ikutkan. Dulu zaman Adam dan Hawa, Adam dan Hawa menentang Tuhan, kasih dispensasi. Lalu datang lagi zaman siapa? Kain dan Habel. Kain dan Habel, saudara bunuh saudara sendiri karena orang tuanya tidak taat kepada Allah. Ya, lalu ada zaman Nabi Nuh. Dari peristiwa perjanjian lama ada banyak di situ manusia tidak lagi melupakan sebuah kebaikan dan pertolongan Allah. Nabi Nuh sampai dihabiskan tinggal Nuh satu bahtera. Lalu ada menara Babel dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Lalu apa? Berikutnya terakhir Allah dalam kehidupan putusannya Abraham. Menara Babel manusia pecah kacir, Abraham diutus untuk mengumpulkan mereka itu. Disambung lagi keluar peristiwa raja-raja. Nabi-nabi, Tuhan pakai sebagai utusannya. Untuk apa? Manusia tetap jahat di mata Tuhan, tetap jahat. Sampai kehidupan yang manusia berjalan terus sampai bangsa Yahudi di sini, keturunan Yahudi, Allah memberikan utusannya adalah Yesus sebagai yang terakhir. Tidak punya lagi yang lain. Ini mengatakan apa? Kita belajar dari Tuhan. Tuhan Allah itu selalu berusaha tanpa henti untuk mengungkapkan belas kasih. Artinya belas kasih ini harus belajar kita sebanyak itu. Mau contoh banyak, tapi waktu sudah tidak cukup. Materinya banyak sekali. Yesus jelas merintih, minta Bapak kau boleh cawan ini berlalu, berpeluh darah di Getsemani, tetap. Dan itu menjadikan bukti bahwa belas kasih Yesus Putra Allah, Allah Putra tanpa ada pamrihnya. Dan yang ketiga dalam kehidupan manusia di kitab suci adalah orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati. Ini terakhir, orang Samaria yang baik hati. Ini ironi. Tadi contohnya Yesus, Bapa di surga. Kedua contohnya Yesus. Sekarang orang Samaria siapa yang nolong? Orang yang berbisnis siapa? Ya orang Samaria itu, ya, ada orang lepot-lepot, dirampok, ya, tergeletak, orang agamis lewat. Orang agamisnya lewat, imam lewat, Lewi lewat, dilewatin, ada orang Samaria. Ternyata di sini pelajar di sini mengatakan belas kasih itu juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak beragama. Belas kasih itu juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak bawa kitab suci. Belas kasih itu juga bisa dilakukan orang yang tidak tahu hukum Allah. Berarti bahwa di sini ada satu rahmat dari belas kasih Allah ini yang diberikan di dalam hidup manusia ini dan itu kepada semua manusia. Ya, contohnya sangat ironi dari Allah Bapa, Yesus sebagai
pebisnis, pedagang, orang Samaria. Nah, saudara semua ini kata belas kasih, saya tutup dengan satu cerita. Saya sering sampaikan di bab 2. Ya, belas kasih itu jelas adalah orang yang mau memberi sampai sedalam-dalamnya. Just sampai kita begini. Ini mewakili apa yang Allah lakukan sebenarnya. Di Roma, ini kejadian benar. Di Roma, ini dulu kan banyak peristiwa atau film-film yang kita langsung kepada. Ada satu apa namanya? Orang yang suka pertama namanya apa? Rahib. Ada satu rahib. Rahib ini namanya Mutus. Orang Roma. Rahib ini namanya Mutus. Dia sukanya ditambah di atas gunung, yang ditambah. Dia pengen bertemu dengan pencipta. Satu hari ada ikut. Mutus, kamu turun ke kota negeri. Dia diam. Tapi perintah jelas, kamu turun. Buat apa? Turun saja. Disuruh turun ke negeri, dan dia bertapanya di gunung. Dia turun. Dan turun, dia berjalan bingung. Seperti Abraham bingung mau kemana sama Tuhan. Bingung. Akhirnya di kota Roma itu ada satu titik. Selesai Pak, janji. Di satu kota Roma itu ada satu tempat yang penuh sorak-sorai. Ramai penuh sorak-sorai. Langkah kaki dia menuju ke situ. 300 stadion. Stadion yang besar sekali. Dia masuk si Mutus ini. Karena ketemu orang kan, ketemu sama pencipta, berdoa terus. Terus dia amat. Ramai orang banyak di tribun. Pelanggar besar. Orang bersorak-sorai di bingungnya. Orang mau apa? Ngumpul di sini mau apa? Gak taunya ada peluit panjang panjang ya. Dan dia mulai kelihatannya cuma mengamati. Dan dia nggak ngerti ya apa. Orang akan mulai histeris. Ada satu sergadu pakai kuda, sana datang pakai pedang, kuda. Jadi kayaknya panitia acara gitu ya, sama dulu. Lalu peluit panjang dinyalakan sekali lagi singkat cerita. Dan ini adalah pertanyaan. Ya, ini benar. Dua orang gede dikeluarkan dari kandang. Begitu juga dari kandang itu sama keluar singa biasanya. Dua orang besar-besar dan mereka sudah dengan tegapnya biasa ya. Sudah mulai ancang-ancang ya. Saya percepat ancang-ancang mau berantem. Nuraninya, ini kan bilang belas kasihan ya. Itu hubungan dengan hati. Nuraninya berbicara, dia nggak ngerti. Dia nggak tahu nih orang mau apa, tapi nuraninya sudah berkata, ini nggak benar. Begitu sudah mulai orang sorak-sorak, mulai dia bingung, pokoknya ini tidak boleh. Dia maju turun dari tribun di mana dia duduk, dia turun ke tengah-tengah dua gladiator. Bilang, no, nggak boleh, kamu balik gitu. Dia memberikan gerakan, kamu jangan begini. Dia disuruh minggir, ditarik-tarik sama si saudara kita. Maju lagi, disuruh minggir, maju lagi. Dia menghalangi untuk si gladiator tidak boleh berantem. Singkat cerita, dia menghalangi pertandingan. Saudara bayangkan gladiator itu berapa orang yang taruhan. Nilai uang yang taruhan untuk orang matiin orang lain itu kan banyak. Akhirnya apa? Ada satu kode dan gladiator ini sudah mulai dilemparin sama audiens. Dilemparin batu, dulu kan modalnya batu, kayu, batu. Sampai dia berlumuran darah pun diseret ke pinggir, dia tetap merayap, merangkak dan maju ke tengah arena untuk menghalangi dua gladiator tidak boleh berantem. Akhirnya peluit panjang dinyalakan dan dia tidak mau minggir. Ya. Dari sana ada sergadu pakai pedang panjang dan dia naik kuda menghabisi gladiator yang sudah mulai merangkak di tengah arena dan sekali tebas kepalanya kering. Dipotong. Tapi dengan tindakan itu bukannya pertandingan gladiator tetap dilanjutkan, tetapi pada saat itu seluruh tribun yang tadinya gegap gempita itu tidak ada suara dan senyap seketika, sunyi seketika. Ini peristiwa benar. Dan dimulai saat itu karena seorang rahib bernama Mutus melakukan hal itu, pertandingan gladiator di Roma dihentikan.
Saya cerita ini, kalau saya cerita Yesus, saudara baru kemarin hari suci nanti ngantuk. Ya, tak ceritain yang lain. Itu yang dilakukan Yesus buat saudara dan saya. Adalah murid seperti itu. Amin. Nah, sekarang pertanyaan dari panitia. Ya, pertanyaan mau share. Oke, bisa serahkan kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Semoga kita bersama-sama dari murid saudara. Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini, untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami bisa menghasilkan buah-buah roh dan memiliki hati seorang murid yang berbelas kasih kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi Ibu Nathaniel Mala yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Ibu Nathaniel Mala. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan makin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Bapak, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran, serta seluruh jajaran kabinetnya. Semoga mereka tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Gohat, Pastor Alo, Pastor Chris, serta para imam lainnya. Semoga dalam menjalankan keputusannya sebagai gembala, hati dan pikiran mereka senantiasa terarah kepadamu untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa-doanya. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir malam ini. Semoga Bapa mencurahkan semangat Kristus Putra-Mu agar kami dapat saling menguatkan dalam memanggul salib kehidupan kami dan mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk dapat dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sambil mikrofon diedarkan dan juga ada Chris Barcode, boleh silakan. Sembah
dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kelompok diskusi. Pertanyaannya bisa tolong seperti ini. Bagikan pengalaman iman Anda pada saat melakukan suatu perbuatan kasih yang tulus kepada sesama. Apakah yang Anda peroleh melalui pengalaman itu? Nah, berikut pertanyaannya, dan silakan langsung masuk ke dalam kelompok diskusi. Waktunya biasa 30 menit dimulai dari sekarang. Bapak Ibu yang tidak ikut seminar,
Bapak bisa cepat. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat masing-masing. Nanti akan ada waktu untuk berfoto bersama-sama. Ya. Buat kelompok yang belum berfoto nanti dilanjutkan lagi setelah kegiatan ini selesai. Bapak Ibu silakan kembali ke tempatnya. Bagi kelompok yang belum berfoto sekali bersama dahulu, tapi kita selesaikan kegiatan terlebih dahulu. Masih berapa kelompok yang belum foto? Bapak Ibu jangan foto dulu. Nanti akan ada sesi foto bersama. Masih berapa kelompok yang belum foto? Sudah semua kelompok? Itu kelompok terakhir? Oke, sudah selesai pertama. Kita tutup dulu kegiatan pertama ini. Masih berapa yang belum foto? Ilustrasi yang belum foto boleh menempelkan kertasnya boleh diambil, tapi plastiknya dikumpulkan kembali. Setelah kegiatan ini selesai, kita akan foto bersama semua bersama-sama. Apakah masih ada yang belum berfoto kelompok
Nirmala atas renungannya malam hari ini. Akan diberikan untuk terima kasih juga kepada seluruh anggota tim yang telah bertugas dan juga terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman malam ini yang pertama, seminar pemuridan ini sudah selesai. Memasuki bulan Maria, bulan ini sudah lagi, besok ya teman-teman ya. PD akan diadakan kembali tanggal 7 Mei 2026. Maria dipilih dan dipersiapkan Allah, Immaculata dan Hawa Baru, dipimpin oleh Romo Marianus Nikandra CHS MM untuk pelayannya. Tunggu lagi kehadiran Bapak Ibu terkasih. Oh, berpanggilan Sandra. Yang kedua, saya baru tahu namanya. Yang kedua, doa syafaat akan diadakan kembali tanggal 5 Mei pukul 18.30 di ruang Agnes 2 lantai di bawah ruangan ini. Yang ketiga, PDPKK Satu Laurentius mengundang umat untuk bersama-sama melakukan doa roka kalimat ilahi setiap hari mulai pukul 14.45. Umat dipersilakan bergabung di Zoom berikut pelajarnya, ada nomornya, ini paspor ID-nya silakan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai tujuh doa boleh menuliskannya di kertas yang disediakan di depan meja pendaftaran umat PD. Kertas tujuh doa dimasukkan ke kotak doa di depan ruang sekretariat. Dan Bapak Ibu bisa dituliskan setiap tujuh doanya, nanti akan didoakan bersama saat doa syafaat, betul ya? Selanjutnya lagi pengumuman yang kelima, misa dan adorasi Jumat pertama besok siang akan diadakan pukul 11.30 sampai 12 siang di malam besok yang akan dipimpin oleh Romo Aloysius Wahyu dan Rosusino. Pengumuman keenam, Katolik Family Ministry Uskupan Bandung akan mengadakan yang bimbing ke-6, camp pria sejati nomor 21, camp wanita berjumlah 14 itu pelayannya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak perempuan yang belum menikah atau saudaranya ponakannya apa bisa untuk camp ini untuk bapak-bapak, ibu yang sudah menikah juga boleh dilihat. Ada juga di Instagram, bisa dicek di CFM Bandung. Yang ketujuh juga, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner kualitas wanita. Sudah pengumuman pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita pulang, kita mau menenangkan diri sebentar. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pada malam hari ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk belajar menjadi seorang murid. Kasih seorang murid dan menjadi murid yang baik Tuhan. Terima kasih juga untuk keceriaan kebersamaan dalam setiap kelompok yang sudah dilakukan. Dan setiap apa sharing-sharing yang kami dengarkan juga Tuhan dapat menguatkan iman kami. Kalau sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain, kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan Bapa untuk melindungi kami dan tinggalkan kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan melalui putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, boleh kita bangkit berdiri karena kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau belajar dari buku-buku yang terlihat, kasih sukacita.
kita